Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selamat bergabung di YouTube Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah kita semua berjumpa di acara yang sangat spesial ini, yaitu ngabuburit sesarengan ngawasi. Perkenalkan, saya Joko Susilo yang saat ini bertugas sebagai host pada acara yang perdana ini. Pada kesempatan perdana ini, kita akan bersama-sama membahas dan mengupas tuntas sebuah karya yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, terutama dalam konteks pemilu tahun 2024, yakni sebuah buku yang berjudul Jalan Panjang, Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri. Sebagaimana kita ketahui, data pemilih yang valid dan akurat adalah hal yang sangat krusial untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Di Kabupaten Wonogiri, tantangan dan dinamika dalam pengawasan data pemilih sangat menarik untuk dibahas. Dan buku ini memberikan banyak wawasan mengenai proses tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami akan mendalami berbagai pemikiran, pengalaman, serta riset yang ada dalam buku ini bersama seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Selamat sore, Pak Mugi. Sore, Mas Joko Susilo. Siapa? Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik sepanjang masa. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar jaya. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Kami berharap diskusi ini akan memberikan pencerahan, wawasan, serta inspirasi bagi kita semua. For your information, sahabat Bawaslu, buku ini dapat dibaca melalui website Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang tentunya bisa diakses sahabat semua di wonogiri.bawaslu.go.id. Nanti di situ pilih menu publikasi, kemudian di bawahnya itu ada beberapa menu, pilih buku, kemudian dipilih yang jalan panjang. Nanti di situ ada uraian, penulis, serta ada link untuk mendownloadnya. Kemudian semuanya bisa dibaca. Nah, Pak Mugi, ini kan sebuah buku yang tentunya spesial ya ini, Pak. Ini kan buku yang sebuah karya tentang bagaimana daftar pemilih dibentuk. Nah, Pak mungkin dapat dijelaskan secara umum tentang terbentuknya buku ini dan kenapa buku Jalan Panjang ini harus dibuat, Pak? Baik, terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semuanya. Pertanyaan dari Mas Joko adalah pertanyaan asbabun nuzulnya buku Jalan Panjang. Sebenarnya berawal dari instruksi dan juga dari motivasi dari pimpinan kami provinsi, yaitu Pak Nur Kholik. Beliau menyampaikan, mengutip 3 kata-kata yang sangat memotivasi kami. Yang pertama yaitu menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasannya beliau memberikan athar bahwa setiap manusia itu pasti meninggal. Wah, ya betul, Pak. Setiap manusia pasti meninggal, kecuali hanya karya yang akan hidup sepanjang masa. Abadi ya, Pak, ya karyanya. Abadi. Abadi. Jadi kalau nggak nulis itu hidupnya tidak abadi. Jadi karya ini harus diteotorehkan. Oh ya, itu luar pertama. biasa sekali. Yang kedua, Napoleon Bonaparte. Beliau sampaikan bahwasanya aku tidak pernah takut kepada tentara yang bersenjata lengkap. Luar biasa sekali, Pak, mungkin. Kecuali aku hanya takut kepada orang yang memegang tinta atau memegang pena. Dalam hal ini maksudnya adalah seorang penulis. Ya.
Kalau penulis tentang dirinya ini maksudnya baik, maka dia akan dikenang baik sepanjang masa. Kalau yang menulis tentang dia adalah buruk, maka akan buruk sepanjang masa. Maka ini penulis ini sangat berbahaya. Ini menurut Napoleon Bonaparte. Yeah. Kemudian ada seorang tokoh penulis yang fenomenal, yaitu Pramudia Anantatur. Dia sampaikan, Anda boleh pintar setinggi langit, tetapi selama tidak pernah menulis, maka kepintaran Anda akan hilang di telan zaman, akan hilang di telan sejarah kalau tidak menulis. Berarti ini wujud usaha atau ikhtiar dari Bawaslu sendiri untuk mengabadikan sebuah perjalanan dan perjuangan ya Pak ini Pak? Tepat sekali. Jadi kita ini sebagai pengawas pemilu, kalau perjalanan-perjalanan kita ini kan sangat terjal. Ya. Ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan, ada kenangan-kenangan selama masa tahapan itu. Kalau tidak ada tulisan, ya sudah hilang begitu saja. Padahal itu sebuah karya yang luar biasa sampai mengantar seorang pemimpin yang integritas pada hari ini itu buah dari kerjasama antar penyelenggara, kerjasama antar dengan pemilih dan juga peserta pemilu. Ini harus ditulis. Nah, khusus jalan panjang ini itu catatan atau dinamika dari pengawasan para pengawas pemilu masa tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi karena ini sampai tahapan yang paling panjang, ya tahapan paling panjang dari semua tahapan pemilu dan pemilihan, maka disebut jalan panjang. Luar biasa sekali. Berarti ini Pak Mugi, buku ini penerbitnya dari Bawaslu Jawa Tengah ya Pak? Bawaslu Jawa Tengah, dan ini termasuk kompilasi dari anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Luar biasa. Artinya di sini ada 35 kabupaten kota, berarti ada 35 penulis. Gitu. Dan itu menuliskan di masing-masing kabupaten kotanya, entah itu dinamika dan seluk-beluk tentang pemutakhiran data pemilih tersebut. Dengan karakter masing-masing, dengan model tulisan masing-masing, dengan model bahasa masing-masing. Itu berbeda-beda. Maka karena ini banyak penulis, artinya banyak cara menulis, tata bahasanya dan lain-lain. Itu kurang lebih kompilasi 35 penulis. Oke, sebelum kita lanjutkan ya Pak ya. Sebelum kita lanjutkan, ini kita akan mengingatkan kepada sahabat Bawaslu semuanya, nanti ketika udah di-download dan dibaca bukunya itu mungkin bisa tinggalkan komentar di video kita kali ini Pak, agar mungkin ada masukan atau kiat-kiat kedepannya agar data pemilih itu kedepannya lebih akurat lagi ya Pak nanti Pak. Siap. Oke Pak Mugi, selanjutnya kita fokus kepada artikel yang ditulis oleh Pak Mugi sendiri Pak. Itu mungkin kan di sini kemarin saya sempat baca sedikit ya Pak. Itu kan berjudul sisi lain pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Wonogiri sendiri Pak. Nah, sisi lain yang di sini itu yang dimaksud Pak Mugi itu seperti apa Pak? Nah ini banyak orang tidak melihat dari sisi lain, tapi melihatnya sisi depan, iya kan, sisi belakang, sisi samping kanan. Tapi sisi lainnya kadang-kadang tidak tertulis. Nah ini fokus dalam bentuk fitur tulisan-tulisan teman-teman ini. Nah, sebelum saya masuk ke situ, Mas, banyak kendala-kendala untuk mengawali pengawasan pemutakhiran data pemilih. Itu karena ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Iya, Pak. Maka boleh dong saya sampaikan sedikit nyenggol-nyenggol lah ya. Oh iya. Karena saya dulu awal-awal memotivasi teman-teman pengawas pemilu di kecamatan, yaitu Panwascam dan PKD, bahwa sebaik-baik ibadah, sebaik-baik motivasi kita di dalam bekerja, dalam pengawasan, itu adalah ibadah. Yeah. Sebagian besar kan para pengawas pemilu ini adalah
beragama Islam. Maka saya mengutip sebuah surah dari Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran ayat 104. Itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian, hendaknya ada di antara kalian ummah, yaitu segolongan umat. Apa kerjanya? Yada'una ilal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair, ada golongan dari Bawaslu, golongan dari Panwaslu, golongan dari PKD, golongan dari masyarakat. Masyarakat pun terbagi, ada ormas, ada OKP, ada relawan, ada juga dari pelajar itu Saka Adiasta Pemilu. Ini segolongan. Apa segolongan ini kerjanya? Yaitu yata'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga memerintahkan. Jadi tadi mengajak, ini memerintahkan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, menginstruksikan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, kami mendeskripsikan bahwa tahapan-tahapan pemilu mengajak teman-teman semua, mengajak untuk memilih, jangan golput, ya kan? Mengajak semua untuk juga berbuat baik atau mensosialisasikan, khususnya di dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Itu pun kebajikan. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, apa mungkar itu? Politik uang itu mungkar. Wah, kemudian kampanye negatif mungkar, kampanye hitam mungkar, penyebaran hoax juga mungkar. Hal-hal yang sifatnya tidak baik itu adalah dimaksud dengan kemungkaran itu sendiri. Nah, maka pengawas pemilu motivasinya bukan sekedar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 atau Undang-Undang Nomor 6 2016. Tidak seperti itu. Tetapi motivasinya lebih dalam daripada itu, yaitu ikut mengimplementasikan ayat ini. Ayat Ali Imran 104. Maka kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh selama tahapan pemilu khususnya, wa ulaika humul muflihun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang beruntung. Nah, jadi bukan sekedar gaji saja atau uang kehormatan, tapi beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita ini berrelaksasi bahwa ternyata selama ini yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk ibadah dan berdakwah, itu nilainya lebih daripada sekedar tugas pengawasan itu sendiri. Itu luar biasa sekali Pak Mugi ini. Selain wawasannya luas, ini juga dulu lulusan pondok juga ya Pak ya? Enggak juga. Enggak ya Pak ya? Hanya nyantri kalong aja. Tapi luar biasa ini sahabat Bawaslu, dari beliau kita dapat menarik sedikit perspektif bagaimana tugas pengawasan itu dari sudut ayat-ayat suci Al-Quran juga. Ini sungguh mungkin dapat memotivasi kita dalam menjalankan tugas, menjalankan pekerjaan, agar kita itu juga ikhlas ya Pak ya? Iya. Ikhlas, nanti kan kita juga akan mendapat keberuntungan dan kebaikan akan selalu mengikutinya. Nah, begini Pak Mugi, di Wonogiri ini kan wilayahnya sangat luas ya Pak ini Pak. Betul. Wilayah sangat luas, kemudian ada 25 kecamatan. Mungkin Pak Mugi bisa sedikit menyampaikan kesulitan ataupun tantangan ketika pemutakhiran data di tahapan pemilu kemarin Pak. Pemutakhiran data pemilih dalam umumnya, pada umumnya tantangan dan hambatan bagi pengawas pemilu, khususnya di Kabupaten Wonogiri ini memiliki tantangan yang berbeda
dibanding dengan 34 kabupaten dan kota yang lainnya. Sebab apa? Kita lihat saja dari bahasa. Kalau saya ngajak teman untuk mampir ke Wonogiri, ada tamu ke Wonogiri, kalau ditanya Wonogiri ada apa Pak, gitu kan, adanya ya Wono sama Giri, gitu kan. Nah, Wono itu kan ya hutan, Giri itu gunung. Maka tantangan teman-teman pengawas di lapangan itu ya melewati hutan dan melewati gunung. Wah ini loh. Jadi kota kabupaten yang terluas dan paling banyak hambatan secara geografis ya, bukan hanya oleh Bawaslu tapi juga oleh KPU, itu tantangannya salah satunya itu, khususnya dalam pengawasan logistik itu juga seperti itu geografis. Nah, kemudian kalau panas bagaimana, kalau hujan bagaimana, ini nanti saya akan ceritakan. Ada salah satu dusun di salah satu kecamatan itu juga tantangannya longsor ya, ada yang banjir lumpur seperti itu, harus melewati gunung ya, di Tunggangan kalau nggak salah, saya pernah ke sana malam-malam pengawasan itu apa sih, berkelak-kelok 360 derajat tapi ke atas, muter terus berarti muter, dan itu malam-malam jam 11 gitu. Itu tantangan yang luar biasa, mungkin ya satu-satunya di Jawa Tengah gitu. Yang lain ya tanpa saya tidak menghargai dari bukan berarti saya tidak menghargai dari kabupaten lain yang memiliki tantangan sendiri-sendiri, tapi di Wonogiri ini memiliki tantangan yang sangat unik, khususnya geografis itu sendiri. Iya, geografisnya sendiri ya Pak ya, dengan luas wilayah yang sungguh luas ya Pak ya, ini Pak. Luas ya kan. Dan kan asli Karanganyar toh. Ya, ini saya pertama kesini juga kaget Pak dengan jumlah kecamatan yang sebanyak itu dengan luas wilayah yang seluas itu Pak. 25 kecamatan, 294 desa kelurahan. Kita harus menjangkau itu semua di tengah-tengah terjangan geografis yang begitu menantang. Dan itu semua kita harus kawal ya Pak ya, kawal hak pilihnya itu kan Pak. Iya, betul. Nah, begini Pak, di artikel Bapak sendiri kan itu dari 25 kecamatan itu Pak Mugi berfokus pada 4 kecamatan ya Pak. Saya kemarin baca sedikit itu di kecamatan Kismantoro, Bulukerto, Parangguparto, dan Jatisrono. Ini apa yang melatar belakangin Bapak itu memilih 4 kecamatan ini Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak. Sebenarnya itu kurang Mas, ada 2 lagi. Saya tidak tertulis, cuman ditulis di dalamnya itu Giri Tontro sama Wuryantoro. Oh ya. Tambahannya. Cuman gini, yang Giri Tontro ya. Di saat tahapan pengawasan Mutarlih itu, saya saat itu belum menjadi anggota Bawaslu. Oh ya. Tapi masih menjadi Panwaslu. Maka yang saya tulis ini adalah pengalaman pribadi yang di Giri Tontro ini. Nah itu tadi pertanyaannya apa ya? 5, mengapa 5 ya? Iya, kenapa yang 6 itu tadi di kecamatan tersebut Pak? Ya, Giri Tontro itu karena saya mengalaminya. Jadi kalau saya bercerita itu lebih alami, lebih enak, lebih ngalir. Sedangkan Wuryantoro ini yang saya ceritakan hampir sama dengan Giri Tontro. Kalau Giri Tontro itu pengawasan mengawal hak pilih disabilitas tunagrahita. Tetapi kalau Wuryantoro itu tunarungu. Nah, ini kan salah satu hal yang krusial dan sensitif. Kalau kita tidak kawal maka terlewat begitu saja. Padahal hak pilih itu adalah dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Kemudian kalau Kismantoro ini dinamikanya adalah di desa Gupaan. Itu adalah dusun Gupaan itu terjadi longsor ya. Di situ kalau hujan lebat saat itu kan, kalau pengawasan pencoblosan itu kan di bulan Februari ya, Februari. Jadi sebelum bulan-bulan Februari ini sering hujan. Dan disitulah terjadi longsor dan banjir lumpur. Nah ini tantangannya ada. Sedangkan Bulukerto sendiri ada satu jembatan Conto di desa Conto. Itu tidak bisa diakses oleh mobil, tidak bisa diakses oleh motor. Jadi harus jalan kaki. Dan di situ hanya ada 10 kakak. Nah, maka tugas pengawas pemilu itu harus mengawal hak pilih
di mana khususnya di ruang-ruang private, ruang-ruang yang tidak tersentuh oleh pihak lain, maka Panwaslu ya kan, Bawaslu dan Panwaslu hadir di situ, PKD hadir di situ, memastikan 10 kakak itu sudah tercoklit atau belum. Nah, luar gitu, biasa sekali itu Pak. Sedangkan di Paranggupito itu juga kendala geografis yang sangat ekstrim, namanya Desa Petir. Dan di situ sering banyak petir kalau hujan. Dan kebetulan bersinggungan dengan pantai ya, pantai namanya di situ. Berarti itu ujung selatan ya Pak? Ya? Ujung selatan, Pantai Nampu. Kalau jenengan punya kekuatan super itu berenang dari situ lurus, maka sampai ke Australia. Itu luar biasa di situ. Nah, itu ada cerita tersendiri. Sedangkan Jatisrono sangat berbeda karena di tahapan pengawas pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih, di sini Jatisrono adalah terbaik nomor 1. Dalam hal apa Pak? Dalam hal pengawasan pemutakhiran data pemilih atau patroli kawal hak pilihnya. Karena di situ seminggu udah selesai, target seminggu selesai. Yang lainnya butuh waktu 3 minggu sampai 4 minggu. Tapi Jatisrono ini cepat, maka kemarin diberi penghargaan oleh Bawaslu menjadi Panwaslu terbaik dalam tahapan pengawasan kawal hak pilih. Luar biasa. Nah, berarti apresiasi kepada teman-teman mantan berarti ya, mantan Panwaslu Kecamatan Jatisrono luar biasa Pak. Moga dilanjutkan Pak. Apalagi? Yang tadi berarti udah kejawab semua ya Pak ya? Dinamika itu. Artinya kenapa kok ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Kenapa kok 6 kecamatan? Ya ini kita dipilih, bukannya yang 19 kecamatan yang lain itu tidak dihargai atau tidak penuh dengan dinamika. Semua memiliki dinamika tersendiri. Namun mungkin kami akan tulis khusus di satu buku khusus dengan pengawasan mutarlih di 25 kecamatan. Kecamatan se-Wonogiri ya Pak. Mudah-mudahan bisa rilis, tapi karena ini terbatas, maka saya pilih yang sekiranya menarik pembaca untuk bisa dibaca. Nah itu kan pemutakhiran data pemilih itu berarti kan prosesnya panjang ya Pak ini? Panjang. Kemudian pada saat itu masyarakat sendiri bagaimana Pak? Jika ingin ikut berpartisipasi itu pada saat itu bagaimana Pak? Pada saat itu di saat berpartisipasi, di samping kita khususnya adalah divisi pencegahan Parmas dan Humas, itu di samping pengawasan kawal hak pilih itu sendiri atau patroli, kita juga ada sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah di sini kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam hal ini. Caranya bagaimana? Satu, yaitu cek di HP masing-masing, itu cek dptonline.kpu.go.id. Jadi nomor NIK-nya dicek di situ, terdaftar nggak di situ, muncul nggak namanya. Nah kalau tidak muncul, maka sangat dianjurkan melaporkan sendiri kepada PPK sebenarnya, ke PPK atau PPS setempat agar didaftar. Kalau itu pun kesulitan atau mungkin mengalami kendala, boleh melapor ke pengawas pemilu. Dalam hal ini adalah ke PKD di desa atau Panwaslu kecamatan kalau di kecamatan. Jadi melapor ke sana agar kita tindak lanjuti. Nah, berdasarkan artikel Bapak ini menjelaskan tentang jumlah data TMS juga ya Pak ya? Iya, ya. Nah, data TMS di sini itu yang masuk TMS apa aja Pak? TMS itu tidak memenuhi syarat. Ya kan? Yang tidak memenuhi syarat itu maka begini, di dalam epilog Bu Loli Suhenti di buku tersebut disampaikan bahwa yang diplesetkan DPT ini bukan daftar pemutakhiran data, bukan daftar pemilih tetap, tetapi daftar permasalahan tetap. Nah, gitu. Karena setiap awal tahapan, setiap masa penyelenggaraan pemilu atau pemilihan
ini masalah terus gitu, selalu muncul terus, maka diplesetkan menjadi daftar permasalahan tetap gitu di DPT. Tapi yang jelas TMS ini adalah permasalahan yang tetap itu. Satu, sering orang meninggal itu hidup kembali. Gimana itu Pak? Luar biasa itu. Jadi sudah terdaftar, sebenarnya de facto-nya itu adalah sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, tetapi masih terdaftar di dalam DPT itu sendiri, dalam daftar pemilih itu sendiri. Masih masuk berarti Pak. Sekarang DPHP ya, hasil pemutahiran kok masih ada seperti itu. Nah, ini permasalahannya, itu kan tidak memenuhi syarat sebenarnya. Namun kalau KPU memandang bukan de facto, tapi de jure atau de jure itu sendiri. Kalau masih ada kakaknya ya sudah didaftarkan. Kami tidak bisa menghapus, kan begitu narasinya dari KPU. Maka apa yang dilakukan oleh Bawaslu, dan Panwaslu, yaitu mendorong kepada ahli waris untuk membuat atau mengajukan akta kematian yang meninggal itu sendiri, dan mendorong atau memberi imbauan kepada pemerintah desa untuk jemput bola kepada yang baru meninggal agar itu langsung dibuatkan akta kematian. Dari hasil akta kematian inilah nanti kita melaporkan atau memberi imbauan kepada KPU dengan dasar akta kematian itu sendiri untuk dihapus dari DPT. Jadi terbatas dari MS ya, dari memenuhi syarat itu sendiri menjadi TMS. Yang kedua itu yang sering terjadi itu orang yang tadinya sipil ya, berubah menjadi Polri ya, atau TNI Polri ya Pak. Mungkin sebelumnya dia pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya dia masih sipil, punya hak pilih. Tetapi dalam masa waktu 5 tahun dia berubah, dia daftar ke TNI atau Polri dan diterima, dan dia sudah memiliki kartu tanda pengenal ya untuk sebagai Polri maupun TNI, tetapi oleh petugas Pantarlih belum di TMS-kan. Maka kita sarankan, kita imbaukan kepada PPK ya kan, melalui Panwaslu agar ini segera ditindaklanjuti atau di TMS-kan. Kemudian yang ketiga, permasalahan atau tetap itu, DPT permasalahan tetap itu biasanya pemilih pemula. Jadi kayak kemarin itu, di pemilihan kemarin juga pemilih pemula banyak yang belum tercatat ya pada akhirnya, tetapi di akhir-akhir itu hasil imbauan itu ditindaklanjuti oleh KPU dan bisa terakomodir. Nah ini salah satunya. Mungkin di saat Pantarlih itu melakukan coklit, itu umurnya masih 16 tahun 9 bulan, kan begitu, 16 tahun 10 bulan. Tetapi di saat tanggal 14 Februari itu kan sudah 17 tahun. Nah, maka lalai biasanya, tidak hitung dengan cermat, dianggap itu belum memenuhi syarat. Nah, maka itu harus di MSK. Terus apalagi Mas yang nikah, belum nikah, kemudian ada yang pindah ya, pindah kabupaten, yang sebelumnya dia masih bujang atau masih gadis, kemudian menikah orang beda provinsi atau beda kabupaten, maka jangan sampai terdaftar di kota asal dan terdaftar juga di kota tujuan. Sama kayak pensiunan dari TNI Polri itu juga. Kadang belum diupdate juga ya Pak itu Pak. Itu juga begini, ada juga sebagian yang pensiunan itu tidak rela untuk disipilkan. Tidak mau. Jadi biarkan saja saya memiliki kartu ini kan, padahal sudah pensiun. Nah, maka ya selamanya itu pula dia tidak memiliki hak pilih. Gitu. Karena sekali lagi KPU melihat de jure itu sendiri.
Gitu Mas. Nah, kemudian ketika melakukan pemutakhiran data ini berarti kan banyak sekali dinamika ya Pak ya. Seperti tadi yang dijelaskan Bapak di awal, mungkin bagaimana cara pemutakhiran data di daerah yang aksesnya terbatas atau bahkan itu susah sinyal. Itu mungkin sedikit diceritakan Pak, hal yang paling membekas kepada Pak Mugi sendiri Pak, yang itu seperti hal unik ataupun yang paling membekas. Monggo Pak. Ya kalau saya sendiri kan saya alami itu di Giri Tontro. Saya bercerita nih, saya berkisah. Yeah. Kalau kata Pak Kholik itu mari berkisah. Nah ini saya berkisah dulu, tepatnya tanggal 12 Februari. Ya 12 Februari 2024 ya. Itu di sebuah desa Pucanganom dan di Dusun Ploso itu ada salah satu orang ODGJ. Oh iya. ODGJ itu kan di dalam undang-undang itu di PKPU itu kan memiliki hak pilih. Iya. Karena dia hanya gangguan jiwa, belum gila belum. Jadi hanya gangguan jiwa saja. Nah memang taruhlah saya kasih nama si Fulan ini, saya nggak bisa menyampaikan namanya. Si Fulan ini dia masih muda, kemudian terkadang dia sadar, terkadang dia tidak sadar, ngamuk, kemudian kalau pas lagi normal ya dia minta rokok, ya makan normal seperti biasa. Tapi kalau pas lagi nggak normal gitu ya itu sangat membahayakan. Maka ada salah satu PKD saat itu namanya Mbak Untari. Mbak Untari, saya masih ingat Mbak Untari PKD Desa Pucanganom. Itu datang ke Dusun Ploso, khususnya di RT 3 RW 11. Di situ ada salah satu pemuda yang mengalami tunagrahita, disabilitas itu sendiri. Ketika datang di situ pas lagi ngamuk gitu kan, lagi ngamuk, orang tuanya saja lempar batu lah, apalah gitu. Maka dia menahan dulu. Nah di situ ada namanya kami tua namanya ya, seorang kami tua. Sesepuh kan? Kami tua itu sesepuh ahli keluarga yang bisa nanganin anak tersebut. Jadi artinya bisa nuntun agar menjadi normal kembali. Nah pada akhirnya dengan penuh dinamika yang ada dan penuh dramatis, bahkan Mbak Untari sempat ya sedikit nangis, pingin putus asa, pingin pulang. Tetapi ketuanya saat itu Mas Wahyudi, Pak Wahyudi ya, itu sampaikan ini harus dicoklit gitu, karena harus dilindungi. Lah terus lagi membahayakan Pak, nanti saya diserampang watu piye Pak, kan begitu. Ya tunggu dulu. Nah setelah kami tua mampu mengendalikan si Fulan tersebut, maka baru dia siap dicoklit. Dia juga ikut menyerahkan KTP-nya. Dia juga cerita bahwa tahun kemarin pernah milih. Bahkan dia juga menanyakan ini kira-kira calonnya siapa saja, seperti itu. Itu kalau lagi waras seperti itu. Berarti aware dengan kebetulan itu kurang lebih dinamikanya, dan pada akhirnya pulang menjadi cerita tersendiri bagi PKD itu sendiri dan Pantarlih. Kan itu bersama dengan Pantarlih bareng-bareng. Gitu Mas, yang paling berkesan saya ya. Dan tentunya masih banyak cerita-cerita yang luar biasa lagi ya Pak. Betul. Ya, yang karena kan buku ini terbatas teksnya, jadi kan mungkin sahabat Bawaslu yang nanti udah download bukunya bisa dibaca di situ. Pak Mugi mengulas semua peristiwa-peristiwa penting yang ada di Wonogiri. Langsung aja masuk ke halaman 381. Di situ ada artikelnya dari Pak Slamet Mugiono. Siap. Nah, kemudian Pak, dengan dinamika yang sangat begitu luar biasa ya Pak di Wonogiri ini, dengan DPT yang seperti dikatakan Bu Loli tadi, daftar permasalahan tetap, itu harapan ke depan sendiri gimana Pak? Harapan ke depannya Bapak terkait pemutakhiran data khususnya di Kabupaten Wonogiri Pak?
harapan kami sebagai Bawaslu, kalau bisa ini janganlah menjadi permasalahan tetap. Ya. Kami atas nama Bawaslu, khususnya Bawaslu RI itu sudah mendorong dasar daripada pemutakhiran data pemilih itu adalah de facto. Oh. Jangan de jure. Sebab apa? Sebab ada kalanya di situ ya tadi tidak mau ngurus akte kematian, tidak mau ngurus pendaftaran pindah gitu kan. Tidak mau, jadi keengganan malas melapor dan sebagainya itu masih ada di dalam penyakit masyarakat saat ini. Itu kan urusannya mereka gitu kan. Kalau kita fokus saja cari duit, fokus ke sawah, fokus ke toko, fokus ke kantor dan lain sebagainya. Tidak mau diuruskan hal-hal yang sepele itu. Iya. Sepele bagi mereka, tetapi bagi peserta pemilu itu sangat berarti satu suara. Satu suara pun karena nilainya sama ya Pak ya. Betul. Ini harapan saya seperti itu. Terus yang kedua harapan saya sesama penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, janganlah segan-segan untuk masuk ke tempat-tempat yang private itu sendiri. Seperti yang di Kismantoro saya kisahkan, di situ di Kupaan ya, dusun Kupaan yang tadi ya Pak ya. Kalau itu Bulukerto, kalau Kismantoro itu longsor. Jadi di dusun Kupaan ini longsor sehingga tidak bisa akses, mau ke situ harus manjat dulu, harus turun dulu. Sementara Pantarlih dan PKD itu perempuan, sehingga Panwaslu yang laki-laki itu harus turun tangan, harus ibaratnya kaya Jawa nyandai, menolong bareng-bareng, gandengan tangan ke satu desa itu sendiri, satu dusun Kupaan sendiri. Dan itu banjir lumpur, sehingga ya dan hari itu harus dicoklit ya tetap harus dicoklit. Dijemput atau mereka yang datang ke tempat kami untuk bisa dicoklit gitu. Jadi terus yang ketiga harapan kami agar masyarakat berpartisipasi aktif. Bukan hanya berpartisipasi saja, berpartisipasi aktif, ikut mengawasi bersama, karena Bawaslu ini terbatas SDM-nya. Hanya 5 orang di kabupaten, 3 orang di kecamatan, 1 desa itu hanya 1 orang. Maka saling bantu-membantu, tolong-menolong, kemudian saling support, saling mengingatkan. Karena satu suara itu sangat berharga ya Pak. Satu suara sangat berharga. Walaupun di DGC, walaupun di tempat-tempat Wono dan Giri, penuhi dengan hutan-hutan dan gunung harus kita lalui, harus kita daki gitu kan. Itu tetap itu tugas mulia. Maka untuk memotivasi itu tadi saya mengawal Al-Quran tadi, Ali Imran 104 itu tadi. Maka enteng kita melakukannya karena Allah yang melindungi. Itu kurang lebih. Siap Pak. Nah ini tak terasa diskusi kita sudah hampir 1 jam ini tadi Pak. Siap ya. Nah mungkin terakhir ya Pak, ini closing statement dan kesimpulan dari buku Jalan Panjang ini, khususnya di wilayah Wonogiri Pak. Kesimpulan Jalan Panjang itu adalah seperti meniti Shiratal Mustaqim. Luar biasa sekali ini. Karena apa ya, jalan panjang kan? Iya Pak. Sirat, jembatan, mustaqim, lurus. Jadi kalau kita yang melewati jalan panjang ini, melewati Shiratal Mustaqim ini tidak benar orangnya, tidak jujur, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi, tidak bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, maka akan tergelincir sebagaimana orang yang salah, bukan orang soleh. Orang yang salah itu tergelincir dari titian Shiratal Mustaqim, masuk terbakar di bawah. Dalam ruang lingkup dari pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, tentu kita harus tegak lurus, kita harus soleh, kita harus
sesuai dengan aturan yang ada di dalam itu. Pesan terakhirnya ya kawal hak pilih bareng-bareng itu Mas. Jadi luar biasa Siratal Mustaqim. Hari ini sahabat Bawaslu kita sudah mendapat pencerahan dari Pak Mugi terkait buku Jalan Panjang. Kemudian kita juga mendapatkan siraman rohani pada sore ini Pak, karena kita temanya memang ngabuburit ya Pak. Siap. Sambil menunggu buka puasa kita dapat pencerahan. Kemudian kita juga sudah tahu berbagai cerita dan pengalaman dalam pemutakhiran data pemilih yang ada khususnya di Kabupaten Wonogiri. Dan tak lupa juga kepada seluruh sahabat Bawaslu yang sedang gabung di YouTube Bawaslu Kabupaten Wonogiri ini, silahkan download ataupun akses website Bawaslu Kabupaten Wonogiri di wonogiri.bawaslu.go.id. Di situ banyak informasi terkait kegiatan Bawaslu, kemudian juga ada buku, baik itu buku yang ditulis oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, juga ada kompilasi seperti buku Jalan Panjang ini yang kolaborasi dengan Koordinator Divisi Seprovinsi Jawa Tengah. Itu sahabat Bawaslu dapat mendownload dan mengakses dan tentunya mendapat ilmu di situ. Tibalah kita di penghujung acara, tak terasa kita sudah hampir 1 jam ini Pak kegiatan pada sore ini. Demikian kegiatan ngabuburit sesarengan ngawasi dengan tema bedah buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri. Terhiring harapan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu juga menjadi wawasan dan pencerahan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, serta Bawaslu Kabupaten Wonogiri Pak. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang udah join di YouTube Bawaslu Kabupaten Wonogiri dari awal tadi hingga sore menjelang berbuka puasa ini. Semoga puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah dan penyebutan kata pada kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Mugi, sehat selalu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.